Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Dita, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kedua tentang fiksi. B. Membuat peta konsep, pikiran, atau garis alur buku fiksi. 1. Cara membaca buku dengan SQ3R. Salah satu cara membaca buku yang praktis dan efektif, baik buku fiksi maupun non-fiksi, adalah teknik SQ3R. Nah, berikut kita akan bahas satu persatu tentang membaca teknik SQ3R. A. Survei. Memeriksa, meneliti, atau mengidentifikasi seluruh teks. Survei atau prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan bacaan sebelum membacanya secara lengkap. Hal ini dilakukan untuk mengenal susunan dari isi bahan bacaan yang akan dibaca dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Mempercepat menangkap arti. 2. Mendapatkan abstrak. 3. Mengetahui ide-ide penting. 4. Melihat susunan bahan bacaan tersebut. 5. Mendapat minat perhatian yang saksama terhadap bacaan. 6. Memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. B. Question. Menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Bersamaan pada saat survei, pembaca mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan itu dengan mengubah judul dan subjudul serta sub dari subjudul menjadi suatu pertanyaan. C. Read. Membaca teks cerita aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Pada tahap ini, teks dibaca bagian demi bagian, lalu mencari jawaban atas pertanyaan yang dibentuk berdasarkan judul-judul bagian atau pertanyaan lain yang muncul sesuai dengan topik bacaan. D. Recite atau recall. Menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Dalam tahap ini, pembaca berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian dan mencoba menjawab pertanyaan bagian itu atau menyebutkan hal-hal penting dari bab itu. E. Review. Meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah-langkah kedua dan ketiga. Salah satu bentuk review adalah dengan membaca ulang untuk menelusuri kembali judul-judul dan subjudul, jawaban atas pertanyaan, serta bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting yang perlu untuk diingat kembali. 2. Cara membuat rangkuman atau sinopsis. Perhatikan langkah-langkah berikut. A. Baca dan pahamilah informasi umum yang terkait dengan buku, seperti judul, nama pengarang atau editor, nama penerbit, dan tahun terbit. B. Baca dan pahamilah isi buku secara umum melalui daftar isi dan kata pengantar. C. Perhatikan sistematika penulisan buku. Buku yang baik pada umumnya memiliki kerangka cerita yang tersusun secara runtut dan sistematis, dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk paragraf. D. Catatlah peristiwa penting dalam setiap paragraf sebagai bahan untuk menyusun sinopsis. E. Rangkailah dan kembangkan peristiwa penting dalam setiap paragraf menjadi sinopsis isi buku dengan mempertahankan urutan-urutannya. 3. Merangkum dengan peta pikiran.
Merangkum isi buku juga bisa dilakukan menggunakan peta pikiran melalui langkah-langkah berikut ini. A. Tulislah judul buku di tengah-tengah kertas dan berilah ikon atau gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. B. Buat cabang utama yang berkaitan dengan peristiwa yang dikisahkan dalam buku dengan warna yang berbeda. C. Kembangkan setiap cabang utama menjadi beberapa subcabang yang saling berkaitan. D. Usahakan setiap cabang diberi label dengan kata kunci saja. Semakin sedikit, semakin baik. Tujuan peta pikiran bukan untuk dihafalkan, melainkan untuk mempermudah memahami isi buku dengan bahasa sendiri. E. Gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman agar lebih mudah dipahami alur dan urutannya. F. Jika ada hal-hal yang berhubungan dengan subcabang yang berbeda, buatlah garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. C. Menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi. A. Yang pertama itu adalah tema dan amanat, ada latar, ada tokoh, ada sudut pandang, dan ada alur. Di sini mengenai tentang pengenalan tokoh, ada permasalahan, ada konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. D. Menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi. Agar dapat menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca dengan baik, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Bacalah buku dengan seksama sampai tuntas. 2. Tandailah bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi. 3. Susunlah tanggapan secara objektif terhadap unsur buku dengan alasan yang logis dan masuk akal. 4. Bacalah berulang-ulang tanggapan yang telah dibuat. Jika masih ada kesalahan, perbaiki segera. Nah, terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.